Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib malam hari ini. Mari kita teruskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal suwiji fima kang tetep ing dalam nerake barang la yasihu kang ora sah apa nikah illa bihi ing lawan ma. Pasal ini menerangkan sesuatu yang mana nikah tidak bisa sah kecuali dengan hal tersebut. Menerangkan hal-hal yang menjadi prasyarat pernikahan. Nikah tidak sah kecuali dengan hal tersebut yang akan kita terangkan. Wala yasihu lan ora sah apa aqdun nikahi akad nikah illa biwaliyin angin lawan wali. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali adlin kang adil, wali yang adil. Wa fi ba'din nusakh lan iku dalam setengah nusakh, tapi dalam sebagian redaksi yang lain biwaliyin utai dawuh biwaliyin waliin lan wali dakarin kang lanang. Jadi tidak menggunakan waliin adin tapi wali yang laki-laki. Wa huwa utawi waliin dakar iku ikhtirazun jabake anil unsa saking wong wadon, mengecualikan orang perempuan. Fa innaha karena sak temene unsa, karena sesungguhnya perempuan iku la tuzawiju, ora bisa menikahkan seorang perempuan nafsaha ing dirinya sendiri wala khairaha dan juga kepada orang lain. Jadi perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain, nggak bisa. Ini pendapat Syafi'iyah pokoknya tidak bisa. Jadi harus dengan wali. Di sini dalam redaksi yang lain menggunakan bukan waliin adlin tapi waliyin dakarin, yaitu yang laki-laki. Wala yasyihu lan ora sah apa aqdun nikahi akad nikah. Tidak sah satu akad nikah aidon halemali illa bihuduri syahidai adlin angin kelawan hadire seksi loro kang adil. Jadi akad nikah itu tidak bisa sah kecuali dihadiri oleh dua saksi yang adil. Wa dzakara nutur sabal musannif ugi musannif syarta kullin ing syaratnya saben-saben suwiji minal wali saking wali wa syahidaini lan saksi loro. Di sini Ki Musonif menyebutkan persyaratan dari setiap wali maupun saksi. Fi qolihin dalam Musonif. Wa yaftaqiru lan butuh sopal wali wa syahidani lan saksi loro. Wali dan dua saksi ini butuh ila sittati syara'ita maring 6 pira-pira syarat. Butuh kepada 6 syarat. Wali dan dua saksi butuh kepada 6 syarat. Al-awwalu kang awal yang pertama. Iku al-islamu Islam. Syarat yang pertama harus Islam. Jadi fala yakunu mongko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku kafiran kafir. Jadi tidak boleh ada wali seorang perempuan itu orang kafir. Illa fima angin dalam barang ing dalam permasalahan yastasnihi kang jabake ing masuk musannif ba'du dalam sawise awal. Nanti ada pengecualian. Yang di sini diterangkan bahwa walinya seorang perempuan itu tidak boleh dari orang kafir. Tapi nanti ada pengecualian. Watsani utai kang kaping pindho, yang kedua. Syarat yang kedua daripada syaratnya wali dan dua saksi iku bu al-bulughu baligh. Nah, syarat yang kedua balik. Fala yakunu mengko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku saghiran cilik. Walinya seorang perempuan itu tidak boleh anak yang masih kecil, yang belum balik nggak boleh.
Jadi batas minimal orang bisa menjadi wali itu ketika sudah baligh. Wa tsalitsu dari kang kaping 3, syarat yang ketiga. Iku al aqlun duweni akal. Fala yakunu mongko ora ono sapa waliul mar'ati waline wong wadon iku majnunan edan. Maka ketika syarat wali itu harus punya akal, maka tidak bisa seorang walinya perempuan itu dari orang yang kondisinya itu gila. Sawaun atbaqa pada uga terus menerus apa jununuhu edane majnun atau takut atau pegot-pegot apa junun. Baik gilanya itu yang terus menerus memang gila permanen ataupun gilanya itu memang putus-putus, itu tetap tidak sah untuk menjadi wali. Warabi'u ta'i kang kaping 4 ikwal huriyatu sifat merdeka. Yang keempat, wali itu harus orang yang merdeka. Artinya bukan budak. Fala yakunu mukara ono sapa wali iku abdan kawula. Tidak boleh wali dari seorang hamba. Fi ijabin nikahin dalam ijab nikah, dalam mengijabkan akad nikah. Wa yajuzu lan menang apa ayakuna yen to ana apa abad iku qabilan kang nrimo fi nikahin dalam nikah. Tapi abad itu ketika untuk menerima nikah itu boleh. Ya, ijab enggak, tapi untuk menerima boleh. Wal khamisu ta'i kang kaping 5, adapun yang kelima iku dzukuratu sifat lanang. Fala yakunu maqarana sapa mar'atu wong wadon wal khuntalan boga burus iku waliya ini dadi wali karone. Jadi perempuan maupun orang yang berkelamin ganda itu tidak boleh menjadi wali kedua-duanya. Jadi harus benar-benar lelaki, harus benar-benar orang laki-laki yang menjadi wali. Wasadi sudai kang kaping 6 iku adalah sifat adil. Wal fala yakunu maqarana sapa wali ku fasiqan fasik. Jadi yang keenam, orang yang menjadi wali itu harus punya sifat adil, adalah. Maka tidak boleh wali itu berupa orang fasik. Nah, orang tua dari seorang perempuan itu harus orang yang adil. Terus kalau fasik gimana? Sementara banyak kadang-kadang seorang bapak mau menikahkan anaknya, kebetulan dia orang fasik dan ini itu bagaimana ya? Maka kemudian biasanya sebelum pelaksanaan akad nikah ada kegiatan untuk beristighfar, bersyahadat dan sebagainya untuk memperbaharui iman dan untuk bertobat supaya keluar dari kefasikan, supaya pada saat itu dia memang benar-benar sah untuk menjadi wali ataupun saksi. Wastatna lan jabake sapa musannifu ki musannif min dalika sing mengkormadkur yang sudah disebutkan maing barang ladhamanahu kang mengko ing mau pokokul dalam musannif illa annahu nyatane dawu illa annahu aing sak temene kelakuan iku layaf taqiru ora butuh apa nikahul dzimiyati nikahnya perempuan kafir dzimi. Tidak butuh nikahnya seorang perempuan kafir dzimi ila islamil wali maring islami wali. Ketika kafir dzimi mau nikah maka tidak butuh kepada islamnya wali. Tadi disampaikan kan yang termasuk ada pengecualian. Tadi wali itu harus seorang yang Islam. Nah, ada pengecualian. Ada pengecualian di sini. Ketika seorang perempuan kafir dzimmi mau menikah, maka tidak dibutuhkan Islamnya wali. Wala yaftaqiru lan ora butuh apa nikahul amati nikahe amat budak. Ila adalati sayyidi maring adile sayyid. Nah, nikahnya seorang budak itu tidak butuh kepada adilnya sayyid. Fayajuzu mongko wenang boleh apa kaunuhu anane sayyid. Seorang sayyid itu kondisinya itu fasikon fasik, boleh, tetap boleh untuk menikahkan ketika sayyidnya seorang fasik. Wa jami'u maudhi sekabehane barang sabaqo kang wis dingin apa mas, semua keterangan yang sudah diterangkan di atas itu fil waliyi di dalam babnya wali, di dalam bab wali iku yuk tabaru dan bilang apa ma fi syahidain nikahi dalam saksi loro nikah. Jadi keterangan yang sudah disebutkan syarat-syarat di atas tadi yang disebutkan untuk persyaratan wali itu disyaratkan pula untuk dua saksi nikah. Artinya harus orang Islam, laki-laki, orang yang adil dan seterusnya. Itu semua diperlakukan untuk saksi sama dengan yang wali.
Wa ammal ama napun te kang buta, orang yang matanya buta. Iku fala yuqdahu mongko ora nacatake sapa ama fil wilayati dalam wilayah fil ashahi dalam kalau kang ashah. Adapun orang buta itu tetap bisa menjadi wali artinya. Orang buta itu tetap bisa menjadi wali. Nikah. Orang apa? Berdarah emang. Orang si ama, orang yang dalam kondisi matanya itu buta, itu tetap bisa menjadi wali nikah. Menurut kaul yang ashah. Udah, ini untuk keterangan masalah persyaratannya wali. Nah, sekarang siapa saja yang bisa menjadi wali? Wa aulal wulati, anapun tadi lebih utama wa aulal wulati, anapun tadi lebih utamane wali. Ai ahqul auliyai, tegese lebih hak-hake pira-pira wali. Bitazwiji kelawan menikahkan, yang paling berhak untuk menikahkan itu siapa? Urutannya, iku al-abu, bapak. Pertama bapak yang pertama. Terus ketika bapak nggak ada sih, sumal jatuh mengkono limbah, bapaknya bapak. Abul abi tegese bapaknya bapak. Jadi yang melalui jalur laki-laki harus ini. Kalau tapi dari abul itu nggak bisa, itu bukan wali. Summa abuhu mengonoli bapak jad, kemudian ke atas. Wah kada dan kaya mengono sak terusé. Jadi ke atas terus. Kalau memang nggak ada ab, maka kakeknya nggak ada tapi buyutnya masih ada, ya mungkin buyut gitu maksudnya begitu. Paling pol ya sampai buyut lah. Wa yuqaddamu lan den dinginake sapa laqrabu wong kang luwih parek minal ajdadi saking pira-pira mbah alal abadi ngatasé kang luwih adoh. Nah, ketika mbah itu ada mbah yang kakek, terus buyutnya ada, maka yang berhak ya yang paling dekat. Didahulukan yang dekat daripada yang jauh. Sumal aku mengonulis dulur saudara laki-laki lil abi krono bapak wal umi lan ibu. Artinya satu kandung. Walau abbaro lamun ton menembungake sawoki musonif. Jika saja musonif membuat redaksinya bukan lil abi wal tapi dengan redaksi bisyakiki kelawan kalimat syakik, artinya saudara kandung, lakana mengikuti lampu takbir iku aksoro lebih ringkes. Kalau menggunakan akhun syakik, syakik maka lebih ringkas, tidak akhlil abwal sama sih sebenarnya ya, saudara yang satu ayah satu ibu. Sumal aku mengonil sedulur lanang lil abi krono tunggal bapak. Kemudian berikutnya saudara laki-laki yang hanya satu ayah, beda ibu. Suma benul akhi mengkonuli anak sedulur. Nah ini anak dari saudara lil abi krono bapak wal umlan ibu. Artinya saudara kandung, keponakan. Ini bisa untuk menjadi wali. Wa in safala dan sponsor sapa ibnul turun ibnul ibnul itu bisa. Sumabnul akhi mengonuli anak lanangnya sedulur lanang lil abi krono tunggal bapak. Kemudian anak dari saudara laki-laki yang hanya satu ayah, beda ibu. Wa in safala dan sepungsor terus ke bawah sama dengan yang syakik atau diabawain. Kemudian ketika nggak ada itu siapa sumal amu mengonuli paman. Am itu adalah saudaranya bapak, baik laki-laki maupun perempuan, disebut am. Maka khol itu tidak punya hak wali. Khol itu saudara laki-laki maupun perempuan dari ibu. Kalau am itu berarti saudara paman ya, sebutannya paman. Saudara laki-lakinya bapak itu disebut am. Kalau ammah berarti saudara perempuannya bapak. Sumal amu nongolili am paman asyakiki kang tunggal kandung. Sumal amu mengonuli paman lil abi karena tunggal bapak, sama dengan berarti. Suma ibnuhu mengonuli anake kullun minal ami syakik amli ab ibnu kullin tegese anak lanangnya sebenarnya suci minuhuma saking
ammi syaqiq amlil ab wa in safala sarjas bungsar sapa ibnu. Jadi urutan wali yang berikutnya yaitu paman, yaitu saudara laki-lakinya bapak yang sekandung dengan bapak gitu maksudnya, ataupun hanya satu ayah dengan bapak. Kemudian anak daripada am syaqiq dan am liab. Ini sebenarnya ini bisa menjadi wali walaupun sebenarnya dia sudah bukan mahram ini. Tapi bisa menjadi wali. Jadi ibnul am ini sebenarnya umpamanya ada orang terkasus sampai tidak punya wali, yang walinya adalah ibnul am. Ini sebenarnya ibnul am itu untuk menikahi dengan yang mempelai wanita pun sebenarnya bisa karena bukan mahram, tapi bisa menjadi wali. Ala hada tartibi ngatasi gilah tartib urutan. Kaya qaddamu mongko dendinginake sapa ibnul ammi syaqiqi anak lanange paman kang tunggal kandung ala bnil ammi ing atase anak lanange paman lil abi kron tunggal bapak. Ya, didahulukan yang syaqiq dulu baru kemudian yang liab. Fa idza udimat lan nalikane den sepiake ketika tidak ada apa asobah tu biru asobah minan nasab bisa ing nasab. Fal maula mengono li bendoro al mu'tiqu kang merdekake adzakaru kang lanang. Ketika tidak ada semua yang dari jalur nasab maka bisa maulal mukti orang yang memerdekakan. Ketika memang tidak ada maka boleh dengan orang yang memerdekakan, yang menikahkan. Suma asobatuhu mengonuli bila asobah maulal mutik. Ala tartibil irti ngantase tertibe maris sama mengikuti urutan seperti ketika di bab waris. Amal mulatu anapun utawi wadon kang amal mulatu anapun utawi bendur wadon ya, sayyidah atau ya tuan perempuan al-mu'tiqatu kang memerdekakan, yang memerdekakan itu adalah perempuan. Idza kanat nalikane ono sapa maulal mu'tiqah iku hayatan isi urip iku fayuzawiju nikahake atiqaha ing pemerdekane maulal mu'tiqah. Ada seorang perempuan memerdekakan seorang hamba. Ketika maulal mu'tiqah itu masih hidup, maka yang menikahkan kepada orang yang dimerdekakan ini merdekakan siapa yang menikahkan sapa man wong yuzawi juga nikahake man al mu'tiqata ing wadon kang merdekake bitarti di kelawan urutan as-sabiqi kang mustini fi auliyain nasabi dalam diri wali nasab. Nah ini ketika ada maulal mu'tiqah, ada seorang perempuan, katakan perempuan ini memerdekakan seorang hamba perempuan. Ketika hamba ini mau menikah, hamba yang dimerdekakan ini mau menikah, perempuan yang memerdekakan ini masih hidup, hamba ini mau menikah, siapa yang menjadi walinya? Wali yang tadinya hamba yang sudah dimerdekakan itu, ya orang yang menikahkan orang yang memerdekakan itu tadi. Jadi bisa bapaknya orang yang memerdekakan budak atau mbahnya dan seterusnya. Fa idza matat lan nalikane wis mati sapa al mu'tiqatu wadon kang merdekakan. Ketika sudah mati sih gimana? Zawaja mongko nikahake atiqataha ing pemerdekaane mu'tiqah sapa man wong lahu kang ikuti man al wala utawi waris wala alal mu'tiqati ing atase wong kang dimerdekake. Maka yang ketika sudah mati mu'tiqahnya, orang yang perempuan yang memerdekakan kok sudah meninggal, maka yang menikahkan kepada atiq, menikahkan kepada orang yang dimerdekakan ini adalah orang yang mempunyai hak waris wala. Summa ibnuhu mongko nuli anak lanange man lahul wala. Summa ibnihi mongko nuli anak lanange man. Terus summal hakim mongko nuli hakim. Nah, kemudian ketika nggak ada semuanya hakim lah terakhir itu. Yuzawwiju nikahake sopo hakim inda faqadil auliyain dalam nalikane sepine pira-pira wali minan nasabi saking arah nasab wal walailan saking arah wala saking arah memerdekakan. Jadi ketika sudah tidak ada lagi wali baik dari sisi wali yang jalur nasab maupun jalur
wala cara memerdekakan sudah tidak ada, ya hakim yang menikahkan. Tsumma syara'a mengandung itu mandang sopal musannif ugi musannif fi bayanil khitbati dalam keterangan yang lamar, ya diterangkan tentang pelamaran ini. Bi kasril kha iklan kasril kha khitbah wa hiya khitbah iku iltimasul khatibi amriye wong kang lamar minal maktubati saking wadon kang den lamar an nikah ing nikah. Jadi yang dimaksud dengan khitbah itu orang yang melamar itu iltimas itu ya mendekati secara serius. Di sini amrih ya, mendekati secara serius kepada perempuan yang mau dinikahi. Apalah mau ngendika sapa muslim bagi muslim ngendika walaya juzulan orang menang tidak boleh apa ayu syarriha yang to mertelaake sapa khatib menjelaskan secara jelas bi khitbatin kelawan nglamar bi khitbati mu'tadatin kelawan nglamar wadon kang den idai. Tidak boleh terang-terangan seseorang untuk menikah kepada perempuan yang melamar perempuan yang lagi idah. Idah an wafatin saking wafat atau talaqin bainin atau tolak bain. Idahnya sebenarnya idah dari mati yang tidak mungkin roj'i atau tolak bain. Itu juga tidak mungkin roj'i. Au roj'iin atau tolak roj'i. Tolak roj'i juga sama, nggak boleh tetap. Kalau orang dalam kondisi masih idah tidak boleh untuk dilamar secara terang-terangan. Wa tasrihu tadi yang dimaksud tasrih, ada pun yang dimaksud dengan tasrih terang-terangan. Iku ma barang ya ketemu kang mesti ake ing ma birroghbati kelawan demen fin nikahi dalam nikah. Jadi yang dimaksud dengan tasrih itu adalah kalimat yang di situ memastikan untuk memang hendak menikahi secara terang-terangan, kalimatnya jelas. Qaqulihi kaya pengucape khatib, orang yang mengkhitbah ini mengucapkan lil mu'tadati maring wadon kang idah, mengucapkan uridu ngarep pakai ingsun nikahaki ing nikahin sira. Saya kepengen menikah denganmu. Nah, itu namanya tasrih. Itu nggak boleh ini, nggak boleh. Waya juzulan menang, karena masih dalam masa idah sih ya. Waya juzulan menang, ilam yang takun lamun to ora ono. Sopal mu'tadatu mu'tadah. Antolakin saking tolak. Iku asisi. Waya juzulan menang. Ilam takun lamun to ora ono sopal mu'tadatu mu'tadah. Iku antolakin saking tolak roj'in, saking tolak roj'i. Kalau bukan tolak roj'i. Apa ayo arido yang to ngeliringi itu ya jerembet-jerembet lah. Ngeliringi sapa khatib laha maring mu'tadah bil khitbah kelawan lamaran. Jadi omongannya menjurus tapi tidak terang-terangan. Itu namanya takrid. Wayang kihu halan nikahi sapa khatib yang khitbah ya ing mu'tadah. Ba'dang qidha'i iddatiha dalam sakwise tutuke masa iddah mu'tadah. Jadi nanti menikahinya ya setelah masa iddahnya selesai, jelas harus iddah. Masa iddahnya selesai baru bisa dinikah. Wa ta'rid utawi ta'rid ada pun yang dinamakan dengan ta'rid iku ma barang layak ta'u kang ora mesti ake apa mak birroh batik lawan demen fin nikahin dalam nikah. Jadi yang dimaksud ta'rid itu adalah sesuatu yang dimana tidak ungkapan pasti untuk adanya keinginan untuk menikah. Jadi tidak langsung sesuatu yang memang memberikan makna jelas sekali untuk hendak menikah itu tidak. Tapi bal yahtamiluha balik member apa ma'ing rohbah fin nikah. Jadi ya ada ungkapan-ungkapan yang menjurus ke sana, itu namanya ta'rid. Lil khatibi kaya ucapane wong kang nglamar lil mar'ati maring wong wadon. Ucapannya gini. Rubba raghibin pirang-pirang wong kang demen fiking dalam siro. Wah, banyak sekali orang yang cinta kamu loh sebenarnya. Banyak sekali orang yang senang sama kamu loh sebenarnya. Sebenarnya ya diantaranya saya yang seperti itu kehendaknya. Tapi itu bagian daripada ta'rid. Kalau orang yang dalam kondisi iddah seperti itu ya boleh, tapi kalau yang tidak boleh itu yang terang-terangan. Saya pengen menikahimu, itu nggak boleh. Walaupun nanti akad nikah itu tetap dilaksanakannya setelah
ba'da qidha'i iddatiha, setelah masa iddahnya selesai. Amal mar'atu anapun yang wadon al khaliyatu kang sepi, perempuan yang memang sepi, maunya sepi itu tidak ada penghalang an mawani'in nikah saking biro-biro cekahan nikah, tidak ada suatu ya hal-hal yang mencegah untuk melaksanakan nikah. Wa an khitbatin lan saking lamaran sabiqatin kang mustingin dan belum dilamar oleh orang lain, iku faya juzu moko menang apa khitbatuha ngelamar ing mar'ah khaliyah. Adapun perempuan yang memang tidak ada hal-hal yang mencegah untuk adanya nikah, juga belum dilamar oleh orang lain, maka boleh untuk melamarnya. Ta'ridon kelawan meliringi dengan kata-kata yang menjurus saja, tidak terang-terangan. Wa tasrihan lan terang-terangan, terserah, bebas. Kalau mar'al khaliyah, perempuan yang memang dalam kondisi tidak dalam kondisi iddah, pokoknya yang sepi dari mawani nikah, boleh dikhitbah dengan cara ta'rid maupun tasrih. Wan nisa'u tayang wadon, untuk perempuan iku ala dorbaini ngatasi rong werna. Ada dua macam perempuan itu. Pertama, sayyibatin nyatanya hiji rondo, janda, abkarin beberapa perawan. Yang kedua, bikir gadis. Wa sayyibu tayi jenenge sayyib, yang dimaksud dengan sayyib janda iku man wong perempuan zalat kang ilang, yang hilang opo bikarotuha keperawanan man biwatin lawan sebab pati halal kang halal atau haram atau haram. Pokoknya orang yang hilang keperawanan itu disebut dengan sayyib. Baik hilang keperawanan itu dengan wati yang halal, artinya memang benar-benar pernah menikah, atau wati yang haram, itu tetap dihukumi sayyib. Walaupun mungkin belum menikah tapi hilang keperawanan itu tetap dihukumi sayyib. Wal bikru ta'i perawan bikr iku aksuha sawalika sayyib. Yang dimaksud dengan bikr itu ya kebalikannya. Lah fal bikru mengotai bikr, yang di gadis perawan iku ya juzu boleh lil abi kadue bapak wal jaddi lan mbah. Boleh bagi seorang ayah ataupun mbahnya. Inda adamil ab, mbah itu ketika inda adamil ab, ketika tidak ada bapak aslan bapak warisan, ketika sama sekali nggak ada bapak, aw adami ahliyatihi, atau orang onone ahlinya ab itu ya am diantaranya. Pokoknya tidak ada orang yang yakum makomal ab, nggak ada. Boleh untuk apa? Apa ijbaruha makso ing bikr, boleh. Al bikri tegese bikr ala nikah yang nikah, memaksa seorang gadis untuk menikah. In wujidat lamun den temu apa syurutul ijbari, syaratnya ijbar, syaratnya beberapa syaratnya memaksa, boleh ketika ada syarat-syaratnya. Bikauni zaujati kelawan anane zaujah iku ghaira mautuatin ora den wati bi kubulin kelawan kubul. Wa antu zawi jalan yento den rabeake den nikahake sapa bikr bikufin kelawan wong kang sepantar, yang kufu sing madani, orang yang memang seimbang. Bimahrin kelawan anane mak bimahri misliha kelawan mahar misle bikr, mahar mislnya juga min naqdil baladi saking nukudnya negara, dari uang negara yang berlaku. Jadi jelas boleh dipaksa, tapi sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya, enggak masanya. Tapi di sini memang boleh ijbar itu dengan persyaratan-persyaratan. Calonnya juga harus kufu, harus seimbang. Kalau kayak ceritanya kisah Siti Nurbaya kan nggak imbang kan itu, yang laki-lakinya tua. Wasayibu tahi rondo, adapun sayyib janda iku laya juzu rawenang, tidak boleh liwaliha kata waline sayyib apa tazwijuha menikahkan sayyib, menikahkan janda illa ba'da bulughiha ain dalam sawise balighe sayyib wa idni halan idine sayyib. Tidak boleh menikahkan seorang wali kepada janda kecuali sudah balik janda itu ataupun dan dengan izinnya. Nutokon kelawan ucap. Izin itu harus dengan ucapan. La sukutan orang kelawan menang. Kalau hanya diam saja berarti bukan termasuk izin. Beda dengan bikir. Bikir itu ketika ditawarin kemudian diam, itu as-sukut itu berarti min alamatil mau gitu. Jadi diam itu termasuk bagian daripada
pertanda dia itu mau. Tapi kalau sahih enggak harus dengan ucapan ya atau tidak. Mungkin seperti itu untuk pertemuan malam hari ini tentang pasal syarat-syarat nikahnya. Kemudian nanti ya berikutnya kita akan bahas yang muharramat. Mudah-mudahan diberi kesempatan dan ini bisa menjadi keterangan yang barokah. Mungkin saudara-saudara semua sebagai wali itu harus tahu paham betul nanti untuk prasyarat menjadi wali ya, harus Islam balik dan berakal termasuk adalah adil juga ini. Maka penting untuk menjaga sifat keadilan kita. Kalaupun enggak ya sebelum menikahkan nanti harus baca syahadat, istighfar untuk bertobat dan sebagainya supaya lepas dari sifat asakoh atau kefasikan. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.